السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahama, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatul Huda. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa ada satu lagi pembahasan tentang haditsun nuzul. Apa satu pembahasan tersebut? Bahwa sebagian kalangan musyabbihah mujassimah, saat kita jelaskan bahwa haditsun nuzul yang berbunyi yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Bahwa ini ditafsirkan dengan riwayat Nasa'i, riwayat yang sahih. Kemarin sudah kita sebutkan kitabnya. Dalam riwayat tersebut disebutkan innallaha yumhilu hatta yamdiya syatrul lailil awwal fayamuru munadiyan fayunadi. Artinya bahwa yang turun itu adalah para malaikatullah dari atas langit pertama ke langit pertama, ya. Mereka ini, ya, sesuai dengan riwayat ini, fayamuru munadiyan fayunadi, maka Allah perintahkan para malaikat untuk berseru. Jadi para malaikatullah, ya, turun dari atas langit pertama ke langit pertama, langit dunia, lalu mereka berseru, ya, menyampaikan inna rabbakum yaqul man dzalladzi yas'aluni fa'utiya, man dzalladzi yad'uni fa'astajib lah, man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfir lah, dan seterusnya. Lalu mereka saat fajar terbit naik kembali ke atas langit pertama. Sebagian golongan musyabbihah mujassimah mengatakan bahwa jika yang turun adalah malaikat, berarti yang berseru, ya, dan mengatakan man yastaghfiruni fa'aghfir lah, man yad'uni fa'astajib lah, man yas'aluni fa'utiya, man yastaghfiruni fa'aghfir lah, mereka mengatakan berarti yang berseru seperti itu adalah malaikat. Mana mungkin, kata mereka, masa iya, katanya, para malaikat berkata siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan, siapa minta kepadaku aku akan beri, siapa yang mohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Berarti malaikat berseru mengatakan tentang diri mereka bahwa mereka yang memberikan sesuatu kepada para hamba, mereka yang mengabulkan doa, mereka yang mengampuni dosa. Maka jawaban kita, jawaban para ulama ahlus sunnati wal jamaah, bahwa saat malaikat turun, ya, ke langit dunia dan menyampaikan itu, maka mereka akan mengatakan inna rabbakum yaqul, artinya yuballighuna 'anillah, mereka menyampaikan dari Allah. Artinya mereka bukan berbicara tentang diri mereka sendiri, tapi mereka menyampaikan tentang Allah, ya, bahwa Allah Ta'ala menegaskan barang siapa yang meminta atau berdoa kepadaku aku kabulkan, yang minta sesuatu aku beri, yang mohon ampun kepadaku aku ampuni dosanya. Jadi mereka tidak mengatakan itu tentang diri mereka sendiri, ya, tapi mereka menyampaikan inna rabbakum yaqul kadza wa kadza. Nah ini, ya, penegasan seperti ini bukan tanpa dalil, ya. Para ulama menyebutkan beberapa dalil, di antaranya ketika Adam dan Hawa, ya, berada di surga, lalu disampaikan
bahwa keduanya dipersilahkan menikmati semua kenikmatan-kenikmatan di surga kecuali dilarang untuk memakan buah dari sebuah pohon. Maka siapa yang menyampaikan itu kepada Adam dan Hawa? Jawabannya para malaikat. Tapi mereka menyampaikan itu ya muballighan 'anillah. Mereka menyampaikan itu ya dengan menyampaikan bahwa Allah menegaskan kepada kalian begini. Nah, namun karena mereka menyampaikan itu kepada Nabi Adam dan Hawa dengan perintah Allah, ya maka dalam Al-Quran itu dinisbatkan langsung kepada Allah. Ya, padahal yang terjadi malaikat menyampaikan itu kepada Adam dan Hawa dengan perintah Allah. Ya, jadi Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Tuhan kalian berdua, Adam dan Hawa, ya, nadahuma rabbuhuma. Ya, di sini disebutkan bahwa Allah yang dinisbatkan dalam ayat ini, ya, zahirnya bahwa Allah yang menyampaikan itu secara langsung kepada Nabi Adam dan Hawa, padahal yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi malaikat menyampaikan kepada keduanya bi amri rabbihima, dengan perintah Allah. Nah, karena malaikat melakukan itu dengan perintah Allah, ya, maka dinisbatkan itu kepada Allah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon tersebut? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Aku telah sampaikan kepada kalian bahwa setan adalah musuh kalian berdua yang nyata. Nah, ini menunjukkan bahwa redaksi semacam ini, ya, bahwa malaikat menyampaikan dari Allah, ya, di sini di ayat ini disebutkan alam anhakuma antil kumasyajarah, padahal yang menyampaikan itu malaikat, ya, tapi karena malaikat melakukannya dengan perintah Allah, artinya malaikat mengatakan inna rabbuka ma yaqul, ya, Tuhan kalian Allah menyampaikan alam anhakuma antil kumasyajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Jadi malaikat menyampaikan dari Allah, ya, bahwa Allah menegaskan demikian. Bukan berarti malaikat itu mengatakan tentang dirinya sendiri, tidak. Tapi karena malaikat itu menyampaikan dengan perintah Allah, maka sah secara bahasa jika dikatakan wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini menisbatkan malaikat yang berseru kepada Adam dan Hawa menyampaikan dari Allah hal tersebut, dinisbatkan kepada dirinya, kepada Allah, karena itu terjadi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian sah juga, ya, ketika Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk berseru, ya, man yad'uni fa astajib la, man yas'aluni fa utiya, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Karena itu dengan perintah Allah maka dikatakan yanzilu rabbuna, nuzulnya dinisbatkan kepada Allah, padahal yang terjadi malaikat yang turun dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sebagaimana, ya, dalam ayat tadi Allah Ta'ala menisbatkan malaikat yang berseru kepada Adam dan Hawa menyampaikan dari Allah, itu dinisbatkan kepada Allah alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Menyampaikan itu dari Allah, maka sah juga malaikat menyampaikan dari Allah bahwa Allah Ta'ala menegaskan
man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, itu salah satunya. Dalam hadis juga disebutkan tentang hadis al-Mi'raj, ya, ketika Nabi SAW telah menerima, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat yang tadinya 50 kali kemudian dikurangi, diringankan oleh Allah taala menjadi 5 kali, ya. Maka kemudian Nabi SAW berlalu dari tempat di mana beliau menerima wahyu dari Allah taala, mendengar kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, tanpa Allah taala bertempat di atas langit ketujuh dan seterusnya. Kemudian setelah Nabi SAW berlalu, apa yang terjadi? Ya, dalam hadis disebutkan, falamma jawaztu nada munadin amdaitu fariidati wa khaffaftu an ibadi. Ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis Al-Mi'raj, Nabi bersabda, falamma jawaztu, ketika saya meninggalkan tempat di mana saya mendengar, ya, kalam Allah, di mana saya menerima wahyu, ya, bukan berarti Allah ada di sana, bertempat di sana, tidak. Sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam mendengar kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, saat beliau berada di bumi, di Bukit Tur Saina, itu tidak menunjukkan Allah bertempat di bumi. Demikian pula saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas langit ketujuh, mendengar kalam Allah yang bukan huruf, suara dan bahasa, beliau memahami apa yang Allah kehendaki seperti kewajiban salat 5 waktu dan lain-lain. Itu juga tidak menunjukkan bahwa Allah bertempat di atas langit ketujuh. Jadi jangan sampai terlintas dalam benak seorang pun bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi artinya seperti guru ngaji ngajarin muridnya, ya. Bukan seperti guru ngaji ngajarin muridnya, tidak. Bukan seperti Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi, bukan. Ya. Apa yang terjadi setelah Nabi meninggalkan tempat itu? Maka beliau mendengar malaikat berseru. Apa katanya? Amdaitu fariidati wa khaffaftu an ibadi. Aku amdaitu fariidati, aku telah tetapkan kewajiban yang aku bebankan kepada umat Muhammad, wa khaffaftu an ibadi, aku ringankan beban salat itu dari 50 kali menjadi 5 kali sehari semalam dari para hambaku. Apa artinya malaikat berseru mengatakan kalimat itu tentang dirinya? Lah, malaikat tidak akan mengatakan tentang para hamba, ya, tentang umat Muhammad, ibadi, tidak akan. Nah, berarti apa? Malaikat yang berseru ini menyampaikan dari Allah, ya. Jadi falamma jawaztu nada munadin muballighan 'anillah, ay anna Allah ay inna Allah yaqul amdaitu fariidati wa khaffaftu 'an ibadi. Allah taala menyatakan, aku telah tetapkan kewajibanku terhadap umat Muhammad dan aku ringankan kewajiban salat dari umat Muhammad tersebut dari 50 kali menjadi 5 kali sehari semalam. Hakadha, demikianlah pemahaman yang tepat, pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus sesuai dengan penggunaan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian syubhat yang disampaikan oleh golongan musyabbihah mujassimah tatalasha, ya, runtuh dengan sendirinya, ya, tidak berbekas sama sekali. Artinya itu omongan belaka, ya, tanpa didasari, didukung dengan dalil-dalil yang ada. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang salah satu hadis mutasyabihat, yaitu hadisun nuzul,
yaitu hadithu an-nuzul. Baik, kita lanjutkan kajian kitab kita Nurud Duja. Silakan dibuka halaman 31. Qala al-muallif rahimahullah, sesudah menyampaikan atau memberikan sekian banyak contoh ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat yang saat menafsirkannya, memahaminya harus disesuaikan dengan ayat-ayat muhkamat, ya, harus dipahami dengan pemahaman yang selaras, sesuai, tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Maka beliau menyimpulkan, falladhi yushabbihullaha bi khalqihi, jadi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, walau bi sifatin min sifati khalqihi, meskipun dengan satu sifat saja di antara sifat-sifat makhluknya, fahuwa musyabbihun mujassimun, maka orang ini adalah musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mujassimun, orang yang menjisimkan Allah, orang yang meyakini bahwa Allah adalah jisim, orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda, orang meyakini bahwa Allah Ta'ala jisim. Al-jisim ma lahu ab'ad, ma lahu tulun wa ardun wa umq, ya. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyifati Allah dengan salah satu di antara sifat makhluknya, maka dia adalah musyabbih mujassim. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, orang yang meyakini Allah Ta'ala adalah jisim. Wal mujassimu kafirun, dan mujassim ini adalah orang yang telah keluar dari Islam, kama qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Perkataan al-Imam Asy-Syafi'i, al-mujassimu kafir, ini diriwayatkan oleh sekian banyak para ulama Islam, ya, di antaranya Al-Qadhi Husain, ya, salah satu ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i. Al-Hafidh As-Suyuti, salah seorang ulama besar dalam ilmu fikih, ilmu hadis, dan sekian banyak disiplin ilmu keislaman, dan diriwayatkan oleh para ulama lainnya, ya, bahwa al-mujassimu kafir, orang yang meyakini tajsim, maka dia telah keluar dari Islam. Orang yang meyakini bahwa Allah memiliki panjang, lebar, kedalaman, ya, orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat jism, maka dia telah keluar dari Islam dan menyalahi, ya, akidah mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, ya, dan menyalahi kebenaran akal. Wa ma'na qaulir Rifa'i, jadi makna perkataan Imam Rifa'i, ya, ini kan kemarin matannya adalah perkataan Imam Rifa'i, sunu aqaidakum min at-tamassuk bi dhahiri ma tashabaha min al-kitab was sunnah fa inna dhalika min usulil kufr. Jagalah keyakinan-keyakinan kalian dari perbaikangan dengan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, fa inna dzalika min usulil kufur, karena berpegangan dengan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat itu adalah salah satu pangkal kekufuran. Apa makna fa inna dzalika min usulil kufur? Ya, bahwa itu adalah salah satu pangkal kekufuran. Maknanya anna tamassuka bi dhawahiril mutasyabihi, bahwa berpegangan dengan zahir mutasyabihat minal Qur'an wal hadis, dari Al-Quran dan hadis, awqa'a katsiran minan nasi fil kufur, menjerumuskan banyak orang ke dalam kekufuran. Li'annahu, kenapa menjerumuskan orang dalam kekufuran? Kekufuran apa? Li'annahu awqa'ahum fit tashbih, karena berpegangan dengan zahir ayat-ayat mutasyabihat itu menjerumuskan, menjatuhkan orang dalam tashbih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, sudah sering kita sampaikan, al-Islamu bainat tashbih wat ta'til. Islam itu adalah garis tengah antara tashbih dan ta'til.
Tashbih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk, atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya, dengan menyifati Allah dengan salah satu sifat makhluk misalnya, ya, itu adalah tashbih. Itu bukan Islam. Di saat yang sama, ta'til, menafikan salah satu sifat Allah, itu juga, ya, bukan bagian dari Islam. Jadi Islam itu garis tengah antara tashbih dan ta'til. Islam tidak menafikan sifat-sifat Allah, tapi juga tidak menetapkannya disertai dengan tashbih. Tidak menetapkan zat dan sifat-sifat Allah lalu diyakini zat Allah menyerupai zat makhluk, sifat-sifat Allah menyerupai sifat-sifat makhluk, tidak. Tapi apa? Itsbat ma'at tanzih. Ya, itsbat dzatin ghairi mushbihin lizzawat. Ya, wala mu'attalin 'anis sifat. Ya, sebagian ulama mendefinisikan tauhid itu apa? Menetapkan bahwa zat Allah itu ada, tapi tidak menyerupai semua zat yang ada, tidak menyerupai semua zat-zat makhluknya. Ya, zat Allah juga disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya. Bukan Allah Ta'ala tidak bersifat sama sekali, tidak. Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya, yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada. Ya. Jadi itsbat ma'at tanzih, itsbatun ma'at tanzih, ya, menetapkan sifat-sifat bagi Allah disertai keyakinan bahwa sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, sebagaimana zat Allah tidak menyerupai zat-zat makhluk seluruhnya. Dan tanzih ini sering kami ulang-ulang adalah salah satu prinsip keyakinan yang sangat tipikal dalam Al-Quran. Ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam sekian banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tanzih, menyucikan Allah Ta'ala dari sifat makhluk, melahirkan, dilahirkan, menjadi bapa, menjadi anak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, "Fala tadribu lillahil amthal." Jangan jadikan serupa-serupa bagi Allah. Firman Allah Ta'ala, "Hal ta'lamu lahu samiyya." Engkau tidak akan menemukan serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin, "Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada." Allah Ta'ala tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, karena itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istri, anak menunjukkan kebutuhan, sementara Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada sesuatu pun di antara makhluknya. Ayat yang paling tegas, yang paling jelas dalam Al-Quran yang menunjukkan tanzih, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari seluruh makhluknya, baik dari satu sisi keserupaan atau dari beberapa sisi keserupaan, apalagi dari semua sisi. Ya, bahkan sebagian ulama menjelaskan adawatun nafyi, kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk makna nafi, ya, itu ada beberapa. Ada la, ada ma, ya, ada lam, ada laisa. Semuanya itu digunakan dalam Al-Quran untuk menegaskan prinsip tanzih. Laisa kamitslihi syai', laisa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, pakai lam. Pakai la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Maha Suci dari sifat ngantuk dan tidur. Pakai ma, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. 4 kata yang menunjukkan nafi, laisa, ma,
lam, la digunakan semuanya untuk menegaskan prinsip tanzih, bahwa Allah Ta'ala Maha Suci dari keserupaan dengan makhluk. Bahkan lafaz zikir yang sangat utama, sangat mulia, sangat agung, kalimat tasbih subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci dari apa? Maha Suci dari segala sifat kekurangan baginya. Maha Suci dari sifat kekurangan apa? Semua sifat-sifat makhluk adalah sifat kekurangan bagi Allah. Ya, salah satu asma Allah As-Salam, As-Salimu min kulli naqsin wa aib. Allah Ta'ala Maha Suci dari segala sifat kekurangan dan aib. Apa itu? Semua sifat-sifat makhluk adalah naqs fi haqqillah. Ya. Para ulama Islam menyepakati keyakinan atau prinsip tanzih ini. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam sebuah kitab beliau yang sangat terkenal, Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang nama aslinya adalah Bayan Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Karena di awal kitab tersebut beliau mengatakan hadza dzikru bayani aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Bayan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, lalu lebih populer dengan dinisbatkan kepada beliau karena beliau At-Tahawi, ya, berasal dari salah satu daerah di Mesir, ya, Taha. Nah, makanya beliau dikatakan akidah itu disebut al-aqidah at-tahawiyah. Dan para ulama menyebutkan, Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam At-Tabaqat, beliau menyatakan bahwa ada 3 kitab akidah yang talaqqatha al-ummatu bil qabul tabaqatan ba'da tabaqah, ya, yang diterima oleh seluruh lapisan kaum muslimin, para ulama dari generasi ke generasi, bahwa itu mencerminkan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, mencerminkan keyakinan para ulama salaf, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in hingga ke masa beliau At-Tahawi. Dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah ini penegasan tanzih diulang-ulang sekian kali. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan, wa man lam yatawaqqa an-nafya wat-tashbih zalla wa lam yusib at-tanzih. Wa man lam yatawaqqa an-nafya wat-tashbih, barang siapa tidak menghindari, tidak menjauhi keyakinan ta'til, an-nafya, wat-tashbih, dan tidak menjauhi keyakinan tashbih, zallah, maka dia telah terpeleset dari jalan yang benar. Walam yusibit tanzih, dan dia tidak menepati tanzih yang merupakan akidah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, generasi salaf pada umumnya, dan mayoritas umat Muhammad dari masa ke masa. Di bagian lain yang sudah kita bahas dalam kitab ini, At-Tahawi menegaskan dengan jelas, dengan sangat gamblang, ta'ala. Apa makna ta'ala? Tanzih, taqaddasa, tanazzaha wa taqaddasa. Allah Maha Suci. Anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. La tahwihi al-jihatu as-sittu kasair al-mubtada'at. Ya, di bagian ini beliau menjelaskan bahwa para ulama salaf, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan generasi salaf pada umumnya hingga masa beliau menyucikan Allah dari ukuran, dari sisi-sisi, dari batas akhir, karena Allah bukan jism. Menyucikan Allah Ta'ala dari anggota badan yang besar, yang kecil. Menyucikan Allah Ta'ala dari tempat, dari arah. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Makna kalimat ini, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Di bagian lain beliau menegaskan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa menyifati Allah dengan salah satu saja sifat makhluk, maka dia telah keluar dari Islam. Bahkan di bagian akhir Al-Aqidah At-Tahawiyah beliau menyimpulkan Islam itu apa. Terutama dalam masalah akidah, beliau menegaskan
bahwa Islam itu salah satunya bainat tashbih wa ta'til. Islam garis tengah antara tashbih dan ta'til. Tashbih bukan bagian dari Islam. Tashbih bertentangan dengan Islam. Ta'til akidah Mu'tazilah, ya, itu juga bertentangan dengan Islam, bukan bagian dari Islam. Akidah Islam, akidah generasi salaf menetapkan zat dan sifat-sifat Allah disertai dengan tanzih, meyakini zat Allah tidak menyerupai zat makhluk, sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Ya, sifat-sifat makhluk harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari Allah Ta'ala. Allah wajib disucikan dari semua sifat-sifat makhluknya. Ya. Nah, karena itu tidak heran ketika Imam Sayyidina Ahmad Ar-Rifai menegaskan fa inna dzalika min usulil kufur. Berpegangan dengan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat adalah salah satu pangkal kekufuran. Karena salah satu pangkal kekufuran adalah tasybih. Keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, ya, dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang, dari penyelewengan orang-orang yang menyelewengkan ajaran agama ini, ya, min tahrifi al-ghalin wa imtihadil mubtilin. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita minal bid'ah wal ahwa, dari segala macam penyimpangan, terutama dalam bidang akidah. Karena akidah adalah ra'su malil muslim. Akidah adalah modal utama seorang mukmin. Iman kepada Allah dan Rasulnya, iman yang disertai dengan tanzih. Ya, ini adalah modal seorang muslim. Para ulama mengatakan man lam yakhsar ra'sal mal faka'annahu lam yakhsar. Yang tidak kehilangan modal seakan dia tidak kehilangan apa-apa. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga, ya, menyelamatkan kita, paling tidak akidah kita ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yatawaffana ala aqidati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu yatawaffana ala kamalil iman. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.